Sebelum gua mulai, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Let's check this out. Lanjut cerita di Lamongan, Jawa Tengah. Diperlihatkan Amir dan teman-temannya menyandra pimpinan Belanda dan mempergunakannya untuk membawa truk untuk memasuki kebun kopi. Di scene lain diperlihatkan Melati dan Senja serta Lastri yang sedang memetik kopi diperbudak oleh Belanda. Pimpinan Belanda membuat rencana ingin membuang air kecil dan tangannya diikat di truk di tepi pohon. Tapi Dayan lengah. Pimpinan Belanda berhasil kabur dari itu. Melati dan Senja dibawa ke pedesaan oleh Belanda. Senja pasrah karena tidak akan ada yang bisa menolong mereka di sana. Namun dia terkejut rupanya ada Thomas yang berhasil menyelinap di sana. Tetapi Thomas ketahuan oleh mereka dikarenakan suara Senja yang cukup keras. Lalu dia pun dengan cepat menyandra tentara Belanda itu selagi dia menunggu bantuan. Dan benar saja, Amir dan yang lainnya akhirnya datang membantu menggunakan truk dan langsung menembaki mereka dengan beruntun. Kemudian mereka pergi memakai truk dengan membawa Senja, Melati dan Thomas. Lanjut di hutan, mereka berjalan kaki selagi bahan bakar truk mereka habis. Mereka juga berencana mencari pasukan Jenderal Sudirman guna melakukan kerjasama dengannya. Lalu tentara Belanda yang mereka sandra tadi langsung dibunuh oleh Lastri karena dia mencoba menggoda Lastri, dan setelah itu Lastri pun pergi sendiri meninggalkan Amir dan teman-temannya. Kemudian scene beralih menceritakan masa lalu Senja yang melihat ayah dan ibunya tewas dibunuh oleh rakyat pribumi yang ternyata sudah geram dengan keluarga Senja karena keluarganya berpihak kepada Belanda. Pagi pun tiba. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka ditemukan oleh kelompok Sersan Yanto yang merupakan bagian dari pasukan Jenderal Sudirman. Amir serta teman-temannya dibawa ke markas pasukan Jenderal Sudirman. Salah satu kapten di sana sangat terkesan apa yang telah dilakukan oleh Amir karena mereka berhasil menyerbu pasukan Belanda di siang hari. Amir pun diangkat menjadi kapten sementara di pasukan Jenderal Sudirman. Mereka juga langsung menyusun strategi untuk menghancurkan pembangunan lapangan udara Belanda dengan apapun caranya dan apapun resikonya. Pasukan khusus Sersan Yanto juga ikut dalam rencana di bawah kepemimpinan Kapten Amir. Keesokan harinya, mereka pun berangkat melaksanakan misi tersebut bersama pasukan khusus Sersan Yanto menaiki sebuah truk. Di perjalanan, mereka pun beristirahat di tepi sungai. Sersan Yanto langsung curiga terhadap pasukan Amir, dikarenakan kelompok Sersan Yanto banyak yang sudah dibunuh dikarenakan ada yang menjual informasi ke pasukan Belanda. Tetapi Amir meyakinkan bahwa pasukannya berjuang demi merah putih dan tidak ada maksud lain. Perjalanan pun dimulai. Marius ternyata salah membawa arah mobil, sehingga mereka terjebak dalam markas Belanda. Terjadi gencatan senjata yang banyak menewaskan pasukan khusus. Marius langsung membalikkan arah mobil untuk melarikan diri. Tetapi Dayan yang berusaha kabur tertembak oleh pasukan Belanda dan Kapten Amir langsung meninggalkannya sendiri. Dayan yang sekarat pun ditahan oleh Belanda. Kapten Amir menyusun strategi untuk menipu Belanda dengan mengalihkan perhatiannya dengan Sersan Yanto yang membawa mobil. Tetapi terdengar suara tembakan di arah Sersan Yanto dan dipastikan Sersan Yanto juga tewas. Di sisi Amir, mereka juga ditemukan dan ditahan oleh sekelompok penganut agama di Pulau Jawa. Scene beralih di mana Dayan diinterogasi oleh Belanda dan dia dipaksa untuk membocorkan misi mereka. Dengan siksaan perih yang dilakukan terus-menerus oleh Belanda, Dayan tetap tidak membocorkan informasi itu. Lanjut di sisi Amir, mereka dihadapkan oleh kiai ketua kelompok itu. Amir meyakinkan kiai tersebut kalau mereka bukanlah pemberontak. Lalu kiai tersebut melakukan sholat istikharah untuk mendapatkan petunjuk. Setelah melakukan itu, kiai mendapatkan petunjuk untuk bekerja sama dengan Amir dan pasukannya melawan Belanda. Dayan yang masih disiksa oleh Belanda terkejut karena Sersan Yanto masih hidup dan dia sudah berkhianat dengan berpihak kepada Belanda. Dayan pun tetap tidak mau berkata apa-apa walaupun sudah disiksa oleh Belanda. Dan setelah itu, dia pun dibuang ke jalan dengan tubuh yang penuh luka serta lidah yang telah putus. Namun tak lama kemudian, ada Lastri yang menolongnya.
Lanjut di bar di mana ada banyak tentara Belanda yang lagi bersenang-senang. Namun Senja dan Thomas berhasil menguping rencana mereka yang sedang mereka katakan. Senja pun langsung menceritakan semuanya ke Amir dan yang lainnya. Mereka langsung menyerang markas Belanda dikarenakan markasnya sudah kosong. Semua pasukan Belanda melindungi persediaan bahan bakar mereka. Lalu Thomas dan Rashid dari pasukan Kiai berusaha masuk diam-diam ke markas dan memasang bom waktu di sana. Tetapi mereka ketahuan. Mereka pun berusaha menghindar dan lari dari serangan itu. Sementara bom waktu yang dipasang Thomas masih tetap berjalan. Thomas menemui Yanto yang berpura-pura diikat dan dia belum tahu kalau Yanto lah dalang pengkhianat itu. Mereka berhasil kabur dengan melompat ke bawah. Tapi Rashid ditembak oleh Yanto dari belakang. Menyadari itu, Thomas langsung menanyakan keberadaan Dayan dan Yanto melemparkan kain berisi lidah Dayan yang sudah dipotong. Yanto dengan sombongnya kembali ke ruangannya, tetapi dia terkejut bahwa sudah ada bom di sana, dan bom itu meledakkan seluruh isi markas Belanda. Yanto pun tewas. Lanjut ke lapangan penerbangan di mana Amir dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Dia diam-diam juga masuk ke atas loteng dan memasang bom waktu. Tapi posisi Amir ketahuan. Dan pimpinan Belanda menekan tombol darurat. Seketika pasukannya pun keluar dan terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Amir yang sudah terpojok lalu melindungi diri di loteng. Thomas berusaha mencoba membantu mereka, tapi dia sudah terkena ledakan pesawat dan ikut berlindung di loteng. Saat semuanya sudah terpojok, tiba-tiba datanglah Dayan yang berhasil membunuh semua Belanda di sana dan menyisakan pimpinan mereka. Marius yang sudah siap menerbangkan pesawat di sana lalu menjemput mereka. Bom waktu juga sudah meledak di loteng. Dayan yang berusaha naik ke pesawat terus ditembaki oleh pimpinan Belanda. Dengan kaki yang tertembak, Dayan pun berhasil naik ke pesawat dan mereka semua berhasil melarikan diri. Lapangan penerbangan juga meledak dan pimpinan Belanda akhirnya tewas.